Pak, saya mau bertanya soal di Purcell boleh nggak Pak? Boleh, iya, Kak. Boleh. Saya kirim ini ya Pak di WA. Bab berapa, ya, Kak? Bab 5, bab tentang usaha Pak. Saya Apa? lupa bab Mau? berapa. Bab tentang usaha Pak. Oh, bab tentang usaha. Hmm. Boleh, silakan. Sudah saya kirim Pak di grup. Oke. Halaman berapa itu? Dua 295. 295. Oke, pertanyaannya apa? Saya mau tanya yang B ini kan ketinggian akhirnya itu 20 feet ya Pak? Bagian, tunggu sebentar. Baca dulu ya soalnya. Sebuah tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak. Apa tadi yang B, kenapa pertanyaannya apa? Di penyelesaiannya itu kan batas akhir. Batasnya itu 0 sampai 10 ya Pak? Ya, Nah, betul. saya mau ya, di penyelesaiannya itu Pak. Saya bingung kenapa nggak sampai 20 Pak batas akhir yang Kenapa diagram. nggak sampai 20? Iya, Itu angka 20 muncul dari mana ya? Bentar. dari sini Pak. Kan itu tinggi tangkinya 10 feet. Habis itu yang B itu disuruh cari ketinggian 10 feet di atas puncak tangki Pak. Sebentar. Hmm, sebuah tangki berbentuk apabila tinggi tangki adalah 10 feet dan jari-jari puncaknya 4 feet. Tentukan kerja memompa air hingga mencapai 10 feet. 20. Iya, artinya kan karena tinggi tangkinya 20, tinggi tangkinya 10, dipompa sampai ke ketinggian 10. Artinya ketinggian dari tanahnya itu jadi 20. Betul. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa integralnya 0 sampai 10 gitu? Gimana? Iya Pak, gitu Pak. Memompa air sehingga mencapai ketinggian 10 feet di atas puncak tangki. Bagian B adalah sama seperti bagian A, kecuali bagian cakram air sekarang harus diangkat 20 dikurangi Y. Ya, ini coba kamu buat partisinya gitu ya, si kerucutnya ini. Kamu buat partisi kerucutnya gitu. Masing-masingnya itu harus diangkat sampai sejauh apa gitu ya. Masing-masingnya itu menurut kamu harus diangkat sampai sejauh apa? Jawabannya ada di situ sebetulnya. Ini screen saya sudah terlihat. Terlihat Pak. Oke, ini kalau saya punya kerucut seperti ini, ketinggiannya 10. Kemudian mau diangkat ke ketinggian 10 juga gitu ya. Dalam hal ini kalau saya buat di sini per masing-masing partisi gitu ya.
Misal yang nomor 1. Yang nomor 1 dia ketinggiannya 10. Berarti dia jarak yang ditempuhnya berapa? 10, Pak. Jarak yang ditempuh perpindahannya 10 kan. Diangkat sejauh 10. Kalau di sini di ketinggian 5, jarak yang ditempuhnya berapa? Yang kedua misalkan. Jarak yang 15. ditempuhnya berapa? Berapa? 15. 15. Yang di sini, yang ketiga, yang terakhir, yang paling bawah misalkan. 20. Yang ditempuhnya 20, gitu kan. Jadi kan sebetulnya kita ini kan pertama si fluidanya itu dia dipindahkan ke ketinggian sini dulu ya, ke ketinggian kerucutnya dulu. Artinya dia itu kan 10 dikurangi Y, gitu ya. Ditambahkan lagi 10. 10 dari yang ini. Ditambahkan lagi 10. Jadi 20 dikurangi Y. Nah, kenapa Y-nya cuma dari 0 sampai 10? Karena fluidanya memang hanya dari 0 sampai 10. Fluidanya ini dari 0 sampai 10. Barang yang mau dipindahkannya itu adanya di ketinggian 0 sampai 10. Gitu. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan lagi. Soal kemarin sudah dikerjakan belum ya? Yang apa itu namanya? Yang larutan. Ada yang mengerjakan soal larutan? Ada pertanyaan silakan. Ya, 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 silakan. Boleh, silakan.
Oke, apa ini? X kuadrat dy dx dikurangi xy sama dengan x. Sorry, soalnya yang mana? Oh, yang ini. Dy dx dikurangi 1 per x. Oh, soalnya. Oh, oke, I see. Diberikan persamaan diferensial orde 1 sebagai berikut dan y, oke. Nilai dari y pi per 2 adalah berapa? Oke, pertanyaannya adalah oke. Bentar. Oke. Pertama kan dibagi x kuadrat dulu semuanya ya. Bagus. Kemudian faktor integrasinya oke. Tunggu. Oke, E pangkat PX, E pangkat minus ln X menjadi minus X. Semua ruas dikali minus X. Oke, bagus. Kemudian, nah di sini minus X dy dx ditambah Y. Gitu ya. Tunggu, kayaknya dia bukan minus X deh. Siapa ini? Ali. Iya, PX-nya betul. Di situ minus 1 per X ya. Minus 1 per X. PX-nya itu diintegralkan kan jadi minus ln X, betul. Tapi E pangkat minus ln X itu tidak sama dengan minus X. Itu seharusnya jadi 1 per X. Ali. Jadi E pangkat ln X pangkat minus 1. Minusnya pindah ke pangkat. Ya. Oke. Sip. Bagus, Ale. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau nanya ini. Saya dapat kiriman kemarin diskusi sama teman saya, ada pernyataan ini. Ada yang mau ngasih pendapat? Pernyataan ini itu maksudnya bagaimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya Pak, boleh. Gimana, Syarif? Kenapa? Menurut saya dari pernyataan yang ini, menurut saya itu yang mau dia sampaikan itu setiap orang itu memiliki bidangnya masing-masing, dalam artian memiliki hal yang dia kuasai gitu. Nah, jadi kalau kita itu nggak bisa, bukan juga bidang yang dikuasai, kayak apa deh, kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Kayak mereka setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau kita cuma membandingkan dalam satu bidang saja, kayak tidak fair gitu Pak. Itu yang saya dapat tangkap. Ya, oke. Oke, saya setuju dengan Syarif. Ada lagi yang mau ngasih pendapat maksud pernyataan ini? Saya boleh
Gimana? Kalau yang saya baca ini kan ada kata kuncinya kayak memaksa ya Pak. Kayak kita sebenarnya kayak mau belajar yang kita nggak bisa, menurut saya nggak apa-apa. Tapi kan kata kuncinya memaksanya itu Pak. Jadi kalau menurut saya dari kalimat ini kayak kita itu kita punya porsinya masing-masing Pak. Kayak seperti yang kata Syarif sampaikan tadi, itu kita punya porsi peran kita di masing-masing tempat. Nggak semua orang tuh kemampuannya sama. Jadi setiap orang tuh punya suatu kelebihan dan kekurangan dan kesempatannya itu masing-masing, Pak. Jadi punya kemampuannya itu berbeda. Kalau semua orang kemampuannya sama, itu menurut saya bakal aneh sih, Pak, malahan. Kayak kita di ITB kan ada banyak-banyak fakultas. Kalau kita pengen bangun ITB kan nggak mungkin, Pak, cuma dari mesin. Tapi pasti butuh gedung, butuh kesehatan dari SF dan lain-lain. Seperti itu sih, Pak. Ya, oke. Tadi menarik KBB mengatakan ada kata kunci yang penting di sini memaksa gitu ya. Kalau mau ya tidak masalah gitu ya, tapi kalau dipaksa itu yang masalah. Oke. Ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Kalau ada yang mau nanya kalkulus, tanya aja ya, potong aja, ini nggak penting. Pembicaraan dia di luar bahasan. Saya sendiri sebetulnya ini kemarin agak panjang sama teman saya diskusi. Setiap orang terlahir jenius, saya rasa tidak. Tidak semua orang terlahir jenius. Gitu ya. Yang pertama itu. Ya, tiap orang bisa jadi punya kelebihan, kekurangannya masing-masing. Kemudian di kalimat berikutnya, jika engkau memaksa seekor ikan berkemampuan bla bla bla, maka ikan itu, terus terang di sini saya nggak dapat. Saya nggak dapat gitu ya. Di sini kan kita membahas orang manusia. Kenapa tiba-tiba bahas ikan? Gitu ya. Kenapa tiba-tiba bahas ikan? Kenapa ya? Terus terang saya nggak dapat. Kenapa tiba-tiba bahas ikan? Karena manusia itu bukan ikan. Gitu. Manusia itu bukan ikan. Terus terang saya nggak dapat ya di sini. Kenapa tiba-tiba bahas ikan? Gitu. Jadi saya sebetulnya tidak setuju ya dengan pernyataan ini. Apa namanya? Manusia bisa terbang nggak? Iya, Pak. Apa, Ridwan? Apa? Tidak bisa terbang, Pak. Manusia tidak bisa terbang. Lebih tepatnya mungkin kalau saya bilang manusia itu bukan burung, tapi manusia bisa terbang. Manusia itu bukan burung, tapi manusia bisa terbang. Caranya gimana manusia bisa terbang? Pesawat, Pak. Dengan akalnya. Dengan akalnya, manusia membuat suatu alat yang membuat dia bisa terbang. Salah satunya pesawat. Manusia apakah bisa berenang, menyelam dalam jangka waktu yang lama gitu ya? Menyelam dalam jangka waktu yang lama, berenang dalam jangka waktu yang lama, menyeberangi samudera, apakah bisa? Seperti ikan gitu. Apakah manusia ikan? Manusia bukan ikan. Tapi bisa menyelam dengan lama juga gitu ya. Bisa menyeberangi samudera juga dengan akalnya. Gitu ya. Manusia cacing bukan? Bukan. Tapi manusia bisa menggali bumi lebih dalam dari cacing. Gitu ya. Bahkan mengeluarkan isi-isinya. Mengeluarkan isi perut bumi gitu ya.
Jadi saya agak aneh di sini. Kenapa orang dianalogikan sebagai ikan atau dianalogikan sebagai hewan gitu ya? Gitu. Karena potensi manusia itu tak terbatas gitu ya. Ada hal yang tidak dimiliki oleh hewan gitu ya. Yaitu manusia punya kelebihannya itu akal. Dengan akalnya bahkan dia bisa menghancurkan hutan gitu ya manusia. Yang hewan tidak bisa. Bisa menghancurkan hutan dan sebagainya dengan akalnya. Jadi saya nggak setuju sebetulnya kalau manusia dianalogikan atau dibandingkan dengan hewan gitu ya. Karena manusia punya caranya sendiri. Manusia punya caranya sendiri untuk menempuh tujuannya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini bahasan sampingan saja. Saya bisa salah ya. Apa yang saya katakan di sini bisa saja salah. Saya hanya menyampaikan pendapat saja, gitu ya. Pak, boleh Ya. ngambil pendapat Pak? Iya. Kalau menurut saya, kalau pendapat opini pribadi Pak, kayak melakukan analogi itu nggak harus sama 100% Pak. Contohnya kayak kita kalau ngelakuin penelitian, kayak misalkan manusia ngadain penelitian tentang obat-obatan, biasanya kan manusia nggak ngelakuinnya ke manusia langsung Pak. Kayak mereka malah ngelakuinnya ke suatu makhluk hidup yang mempunyai gen yang nggak mirip 100% Pak. Jadi kayak menurut saya hukum analogi itu nggak perlu sama 100%, tapi ada kemiripan yang kemiripan itu yang sedang kita bahas gitu. Kalau yang saya ketahui Pak. Iya, betul sekali. Biasanya tikus karena yang DNA-nya paling dari segi biologis ya, yang paling dekat dengan manusia. Ya, betul pendapatnya, betul. Ini kan kita sedang berpendapat ya, tidak masalah. Gitu. Kemarin itu teman saya mengatakan, jadi awalnya sebetulnya bukan ngebahasin, awalnya tuh sedang membahas bakat gitu ya, bahwa seseorang itu harus mengikuti bakatnya dia di mana gitu ya. Kalau bakatnya dia di seni, dia tidak mungkin jadi ahli ekonomi. Saya tidak setuju sebetulnya ya. Apakah seorang seniman bisa jadi ahli ekonomi menurut kalian? Bisa Pak. Kenapa bisa? Soalnya manusia itu kan bisa belajar Pak. Betul sekali. Tapi ada tapinya nggak Ridwan? Iya Pak. Mungkin karena dia bakatnya di seni, jadi untuk mempelajari seni tersebut dan mempelajari ekonominya itu berbeda Pak waktunya untuk menguasainya. Bagus sekali. Jadi kita itu punya kendala waktu gitu ya manusia tuh. Ya kita bisa belajar apapun, kita bisa menguasai apapun. Saya percaya itu ya. Manusia itu dengan akalnya bisa melakukan apapun, bisa menguasai apapun. Walaupun itu di luar bakatnya. Hanya saja masalahnya adalah waktunya ada atau tidak. Gitu ya. Bisa jadi sebelum kita menguasai sesuatu tersebut, umur kita sudah tidak cukup. Gitu ya. Umur kita sudah tidak cukup. Gitu. Tapi bisa. Gitu ya. Tapi bisa. Masalahnya yang pertama kendalanya itu adalah kita waktunya ada atau enggak gitu ya. Dan kalau di zaman sekarang ada kendala lain ya. Selain waktu itu ada kendala biaya. Ada kendala biaya. Katakanlah sebetulnya saya tuh S2 dulu ya. Saya tuh S2 mau S2 hukum sebetulnya di UI.
sudah daftar. Tapi tidak lanjut saya S2 hukumnya karena saya minat ke hukum. Saya minat ke hukum. Setelah saya lulus S1 ya, setelah saya lulus matematika, saya tuh bahkan inginnya S1 hukum. Tapi ya sudah, saya ambil S2 hukum, daftar ke UI. Tapi tidak jadi lanjut karena apa? Ada yang bisa menduga? Karena apa tidak jadi lanjut? Karena tidak punya uang. Serius ini, karena tidak punya uang. Karena saat itu beasiswa LPDP-nya hanya boleh untuk yang linear ya. Kalau dari matematika ya S2-nya matematika lagi. Gitu. Tadinya saya mau ke hukum. Sayangnya karena saya tidak punya uang dan tidak akses beasiswanya mungkin saat itu terbatas, mencari juga nggak tahu kemana gitu ya. Gitu. Oke, ya sudah bahasannya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Pak, saya boleh berpendapat nggak? Iya. Kalau masalah bakat sih Pak, kan saya itu pernah dengar cerita tentang eksperimen yang ingin menguji apakah ada namanya bakat atau tidak. Iya. Yang namanya eksperimen yang dilakukan oleh namanya saya lupa Pak, tapi pada dasarnya namanya belakangnya itu Polgar. Jadi ini dia itu seorang guru. Nah, dia ini mau mengetes apakah bakat itu memang ada atau tidak. Nah, dia itu punya anak, dia itu ingin mencoba anaknya itu dia latih anaknya dari kecil itu untuk bermain catur. Nah, awalnya itu dia memilih catur karena dia pikir itu catur itu merupakan olahraga yang murni terhadap hasil dan kayak tidak subjektif seperti kalau menggambar itu kan bakat menggambar itu kayak masih ada sifat-sifat subjektifnya. Terlihat ya. Ya, kalau catur kan dia itu bersifat objektif yang hasil memang. Nah, jadi dia itu latih anaknya dari kecil untuk bermain catur. Nah, dan akhirnya itu ternyata memang anaknya itu selama besar itu tiga-tiganya anaknya merupakan GM Grandmaster catur gitu Pak. Jadi dia itu kayak membuktikan yang bakat itu tidak ada, tapi hasil dari kayak kerja keras dan apa semua. Nah, dan namun ironisnya Pak, pada saat ironisnya itu anaknya itu cuma kayak tidak dibilangin dari hasil kerja keras, tapi kayak dia banyak orang bilang bahwa anaknya itu berbakat di catur gitu Pak. Oh, oke. Kayak ada paradoksnya kalau orang itu cuma melihat sesuatu yang hebat, dia itu langsung kayak berkata, oh dia berbakat di situ. Tapi kayak seharusnya kan bakat itu muncul karena orang jago. Nah, orang jago itu lebih jagonya itu muncul bukan dari bakatnya, tapi 100% dari kayak kerja keras gitu Pak. Bukan dari kayak sesuatu yang kita tidak bisa kontrol kayak bakat gitu. Iya. Oke, ya bagus ya Beb ya. Kamu ada satu cerita gitu ya bahwa seorang ibu yang melatih anaknya gitu ya catur gitu. Dia membuktikan bahwa orang tidak memiliki bakat gitu ya. Iya, dari situ mungkin bisa juga gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya masih meyakini bahwa bakat itu ada gitu ya. Tapi potensi manusia itu tak terbatas. Ini yang saya lebih yakini ya. Potensi manusia itu tak terbatas. Kalau dia mau gitu ya, bisa. Kalau dia mau. Dan tentu saja ada effort yang harus dikeluarkan ya. Ada waktu, ada biaya, ada pengorbanan dari diri sendiri juga ya. Gitu, pengorbanan diri sendiri. Ya tentu saya misalkan tidak main gitu ya, tidak main dan sebagainya. Ya gitulah.
Jadi ya saya ada satu pengalaman juga gitu ya, di SMA. Dulu itu apa ya, nilai matematika dan fisika saya gitu ya, kalau ulangan itu kelas 1 SMA, itu, apa ya, hampir selalu bagus gitu ya. Karena saya pikir mereka itu masuk di akal gitu ya. Saya pikir mereka itu masuk di akal, semua itu masuk logika gitu ya. Untuk saya ya, oke. Untuk saya ini tidak berlaku untuk orang lain, bisa jadi. Tapi kimia saya tuh tidak nilai ulangan itu selalu jelek. Karena untuk saya itu agak sulit dibayangkan gitu ya. Misalkan ada gugus kimia gitu ya. Tahu dari mana bentuknya seperti itu gitu ya. COOH gitu ya. Terus kan ada garis 2 gitu-gitu. Tahu dari mana bentuknya seperti itu gitu ya. Untuk saya itu tidak bisa dibayangkan. Selalu jelek. Satu ketika gitu ya. Guru PPL, tahu PPL nggak? Ada yang tahu PPL nggak? Apa sih singkatannya? Guru PPL. Ada yang tahu nggak PPL? Tahu, Pak. Apa singkatannya? Singkatannya apa PPL? Saya lupa tengah P tengahnya, Pak. Tapi yang masalah praktik baru lapangan, Pak. Oh ya. Ya intinya kan dia tuh ada mahasiswa gitu ya, ada guru gitu ya, yang sedang S1 pendidikan gitu ya. Dia tuh ngajar ke sekolah-sekolah gitu kan, seperti praktek gitu. Mungkin praktik pengajaran lapangan kali ya, nggak tahu lah. Nah, jujur saja saat itu guru PPL-nya tuh cantik. Jujur saja. Guru PPL-nya itu cantik, dan saat itu gitu ya, saya itu ingin menarik perhatian gitu ya. Terus terang, dan sebetulnya semua orang itu, semua laki-laki di kelas itu gitu ya. Waduh ini ada guru PPL cantik gitu ya. Ingin menarik perhatian gitu ya. Dan saat itu saya belajar mati-matian gitu ya. Di ulangan berikutnya, ulangan kimia berikutnya. Dan saya dapat yang paling bagus gitu ya saat itu. Akhirnya atensi, ya saya mendapatkan perhatian saat itu ya. Tapi ya namanya guru PPL ya, mereka kan hanya sementara ya, paling beberapa bulan pergi lagi gitu ya. Setelah itu motivasi saya hilang gitu, terus jelek lagi deh. Masih nggak penting ya. Oke, ya sudah. Ada lagi pertanyaan yang mau didiskusikan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, Nova. Soalnya di grup. Oh, udah dikirim ya? Belum ada. Ini baru, Pak. Oke. Jika Gx adalah fungsi inverse x kuadrat tambah 6x di aksen 4. Oke. Masalahnya apa ya? Jadi saya coba pakai sifat fungsi inverse yang kedua, Pak. Jadi inverse f aksen x sama dengan 1 per f aksen x gitu. Pas dicoba mau dapat hasil akhirnya gitu, mau diintegralkan hasil akhirnya supaya dapat f inverse x-nya, tapi tidak bisa, Pak. Oke. Sebelum itu, ini kan jika Gx adalah fungsi inverse dari fx gitu ya. G4-nya berapa dulu saya tanya? G4-nya berapa? G4-nya masih belum tahu, Pak. Nah, itu. Ini bisa dicari. Jadi sebelum ngitung yang G aksen 4, yang G4 dulu kamu harus tahu. Lihat, Gx adalah fungsi inverse dari fx. Gitu ya. Gx adalah fungsi inverse dari fx. Gini, jadi karena Gx adalah fungsi inverse dari fx, G4 itu artinya apa? Mungkin ada yang bisa bantu? G4? G4 itu adalah kalau X-nya 0, F0 berapa? 0. Kalau X-nya 1, Fx-nya? Akar 7. Akar 7.
Kalau X-nya 1, 2. Oke, jadi kalau apa tadi saya sambil buka slide aja kali ya. Coba berapa sih? Nah, di sini. Jadi inverse itu kan dari X1 begitu ya, dipetakan ke Y1. Inverse-nya adalah Y1 dipetakan ke X1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau di soal di soal kamu tadi saya tanya F0 berapa? F0 itu 0. F1 akar 7 gitu ya. F2 dan seterusnya. Jadi G4 itu artinya apa sih G4? Kalau ya silakan. Berarti kita cari nilai X yang Fx yang sama dengan 4 ya Pak? Betul sekali. Betul sekali. Jadi seperti tadi, X-nya 1 dipetakan ke akar 7. Akar 7 dipetakan balik ke 1. Gitu ya. Nah, kalau G4 artinya berarti kita mencari nilai X berapa supaya nilainya, supaya Fx-nya 4. Gitu. Berarti X-nya berapa ini? Fx sama dengan akar X kuadrat ditambah 6X. Akar X kuadrat ditambah 6X sama dengan 4. Berapa X yang memenuhi? Berarti kan X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 ya. X kuadrat ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Berapa X yang memenuhi? Berapa X yang memenuhi? X-nya 2 sama min 8, Pak. X-nya 2 sama minus 8. Oh, fungsi inverse itu tidak boleh ada 2 X-nya. Yang dipilih yang mana? Harus fungsi satu-satu kan? Yang dipilih yang mana? Yang 2 atau yang minus 8? Yang 2, Pak. Yang 2, karena X-nya di situ untuk X lebih dari 0. Gitu. Jadi G4 itu berapa? G4 itu adalah 2. Gitu. Sampai situ dulu ada pertanyaan. Sampai situ dulu ada pertanyaan. Oke. Jadi di sini apa tadi? Gx adalah fungsi inverse dari fx gitu ya. Jadi kalau G4 gitu ya. Oke. G4 itu sama dengan 2 tadi ya. Dapat dari mana 2? Dapat dari berapa tadi? Fx sama dengan akar X kuadrat ditambah 6X. Gitu ya. Terus apa? Di sini 4 sama dengan bla 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 gitu ya. Oke, didapat bahwa ternyata X-nya sama dengan 2. Sehingga G4 adalah 2. Karena dia saling inverse. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, terus tadi ada, kalau G4-nya sudah ada, G aksen 4-nya apa? Lihat lagi teoremanya. Teoremanya mana? Ini ya. Oke. Jadi kalau di sini misalkan gitu ya. Misalkan Y sama dengan Fx begitu ya. Misalkan Y sama dengan Fx, maka dari yang diketahui tadi kita punya pemetaan
kita punya pemetaan kalau X-nya 2, Y-nya 4, gitu kan. Kita punya pemetaan X-nya 2, Y-nya 4, gitu. Oke. Sekarang di sini yang ditanya apa? G aksen 4. G aksen itu artinya kan F inverse ya, betul nggak? Betul? G aksen itu F inverse aksen. G4 itu adalah F inverse aksen. Gitu. Jadi G aksen 4 sama dengan apa? 1 per F aksen berapa? 1 per F aksen 2. Kenapa 2? Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi Ya. tadi yang FX kenapa 4 Pak di saya? Tadi soalnya putus-putus Pak. Yang nilai FX Pak. Ini. Yang di atas Pak. Iya. Ini kita punya kita mau cari nilai G4. G4 itu nilainya berapa? Gitu ya. Gitu. Karena G itu adalah fungsi inverse dari Fx. Jadi kalau kita ditanya G4, artinya X-nya berapa supaya Fx-nya 4. Gitu. Oke. Oh iya, oke Pak. Inverse pemetaan yang ini, ilustrasinya yang tadi. Ilustrasinya yang ini. Gitu ya. Ilustrasinya yang ini. Gitu. Oke. Oke. Kemudian ini, jadi F aksen 2-nya berapa? F aksen 2-nya berapa? Dua X per X dibagi akar X kuadrat ditambah 6X. Disubstitusikan 2 per akar 2 kuadrat ditambah 12. 2 per 2 per berapa? 2 per akar 16. 2 per akar 16. 2 dibagi 4, 2 setengah. Setengah ya. 0,5. Ditambah G4 2. Berarti hasilnya 2,5 ya, 2,5 ya. Oke, ada pertanyaan? Salah, bukan 2,5. Turunannya kan dibagi turunan 2X ditambah 6 per 2. Jadi X tambah 3. X tambah 3, 2 tambah 3, 5. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 ya, benar ya? 5. Ya, coba silahkan hitung sendiri ini. F aksennya apa? F aksen X. F aksennya 2,5. F 10 bagi aksen 4. X sama dengan ini kan 2X ditambah 6 gitu ya. 2X ditambah 6 dibagi dengan akar ada 2 di luar X ya. kuadrat. X kuadrat ditambah 6X. Ada 2 di luar ya, hati-hati ya. Ada 2 di luar. Oke. Jadi F aksen 2 adalah 2-nya habis, jadi kan X tambah 3 ya. 2 tambah 3 dibagi dengan akar
4 ditambah 12. Oke, jadi 5/4 ya. 5/4 1,2. 1 dibagi 1,2 ya di sini ya. Berarti di sini 1 dibagi 1,2, 1,2 5/4. Jadi 4/5. 4/5 gitu ya. 4/5, 0,8. Jadi tadi G4 berapa? G4-nya 2, 2 ditambah 4/5, jadi 2,8. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Pak, saya boleh bertanya soal tutorial. Boleh, silakan. Itu yang nomor 22 yang itu tabung yang air itu, Pak, yang tangki. Oh iya, oke. Itu saya itu bikin modelnya, Pak. Tangki pertama itu tangki A itu kan ada airnya masuk dan ada airnya keluar. Nah, untuk tangki B itu, Pak, airnya itu juga keluar. Nah, ini yang pertanyaan saya, Pak. Keluarnya itu keluar saja atau masuk kembali ke A, Pak? Air. Di konteks soal nomor 22 dia keluar saja. Terbuang gitu. Berarti untuk persamaan kayak ada 2 persamaan, Pak. Pertama persamaan perubahan air di A, perubahan garam di A, dan perubahan garam di B. Betul sekali, ya. Jadi untuk kan di persamaan perubahan garam di B itu kita perlu persamaan garam yang masuk gitu, Pak. Di A, iya. Jadi dari A masuk ke B, iya, betul sekali. Betul. Jadi langkah-langkahnya itu, Pak, pertama kita cari persamaan perubahan garam, persamaan garam keluar, persamaan di garam A dulu. Iya, Pak. Garam yang keluar di A baru kita masukkan ke rumus yang di B gitu. Nah, kan yang di B itu ya berarti kan di A itu, Pak, pada saat anggaplah kita sudah ada persamaannya, Pak. Pada saat T0 itu kan berarti belum ada perubahan garamnya itu, Pak. Jadi dari situ kita mencari nilai C-nya, Pak. Apa nih? Saya sudah mengerjakan, Pak, cuma kayak coretan-coretan sekali, Pak. Benar-benar, Syarif, coba dilihat dulu. Boleh di foto aja nggak apa-apa. Coretan. Ini nggak bisa ya, Pak. Tercampur tidak dengan cakaran lain. Gimana? Tercampur, Pak. Jadi nanti, Pak, ini kuis. Saya tuh Pak dapatnya, saya Pak dapatnya nanti hasilnya itu fungsi BT itu fungsi B di mana B itu massa garam di B itu hasilnya min E dikali min E pangkat T per 100 ditambah 151 per E pangkat T per 100 begitu, Pak. Duh, saya terus terang lupa ya kalau angkanya berapa ya. Harus lihat itunya, kerjaannya. Kalau tunggu, hasilnya, Pak, saya tulis ulang dulu. Iya, nggak apa-apa, santai. Ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Permisi, Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Soalnya saya kirim di WA dulu, Pak. Boleh.
agak loading ya. Oke, nggak apa-apa, santai, agak loading. Oh iya, ngomong-ngomong kalian tahu ada kabar ITB baru-baru ini? Kabar apa, Pak? Apapun yang kamu tahu belakangan ini ada apa yang sedang cukup ramai? Atau nggak cukup ramai kali ya sampai kalian nggak tahu? Wah, lama nih fotonya Nadir. Oke, coba saya buka di WA, di HP maksudnya. Oke, di sini sudah terbuka di HP saya. Ini juga sudah. Tangki penyimpanan air pada satu bangunan berada di bawah permukaan tanah. Tangki tersebut memiliki penampang alas berbentuk persegi. Permukaan tangki tersebut berada 4 feet dari permukaan tanah. Permukaan tangki tersebut berada 4 feet di bawah permukaan tanah kali ya maksudnya ini ya. Sebentar. Tangki tersebut memiliki penampang alas berbentuk persegi dengan sisi dan tinggi 2 feet. Permukaan tangki tersebut berada 4 feet di bawah kan ya maksudnya ya. Asumsikan saya di bawah permukaan tanah. Jika tangki tersebut terisi penuh dengan air, berapa usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki tersebut dengan cara memompa air ke permukaan tanah? Oke, pertanyaannya apa ini? Ini Pak, itu jawabannya kan 2496. Nah, Ya. itu kenapa jarak antara ini Pak, masalahnya itu jarak antara permukaan tanah sama si buat pompa airnya itu Pak. Karena kalau saya masukinnya itu 6, jaraknya itu sama dengan si yang kedalaman tangkinya sama ditambah jarak dari permukaan tanahnya itu hasilnya nggak 2409 Pak. Hasilnya berapa? Lebih besar harusnya. Ya, lebih besar Pak. Betul. Karena jaraknya memang tidak seperti itu, dia harus integral kan? Iya. Integral batasnya dari berapa sampai berapa? Ini karena batasnya saja dulu. Isi integralnya belakangan. Batasnya dulu. Batasnya kalau sesuai jawabannya si 2409 ini batasnya dari 0 sampai 5, Pak. Cuman saya bingung kenapa 0 sampai 5. Cuman saya bingung kenapa 5 gitu itunya 0 sampai 5. Yang saya lihat seharusnya ini 0 sampai 2. Ininya ya. Yang saya lihat ini seharusnya integralnya tuh adalah integral 0 sampai 2 gitu ya. Bla bla bla. Si jaraknya itu adalah 6 dikurangi Y. Integralnya terhadap DY. Gitu ya. 6 dikali Y integralnya terhadap DY. Gitu sih. Coba lihat pekerjaannya kamu Nadia. 0 sampai 2. 0 sampai kok 0 sampai 2. Iya betul 0 sampai 2 ya. Coba lihat pekerjaannya Nadia. Saya belum nyoret-nyoret sih Pak. Saya tadi nyobanya tuh 0 sampai 6 dari si fungsinya itu berat airnya dikali volume itunya Pak, volume airnya. Dia nggak bisa sekedar dikali biasa nggak bisa. Dia harus integral. Yang pasti jawabannya kalau hanya dikali biasa itu sudah pasti salah gitu ya. Di sini dia harus integral. Kebetulan kan ini bentukannya persegi ya, jadi lebih mudah mungkin partisinya. Berarti kan delta W gitu ya. Delta W, delta usaha. Usaha itu kan memindahkan gaya dikali perpindahan ya. Dalam hal ini delta gaya dikali perpindahan begitu. Delta F-nya apa? F dalam hal ini konteksnya massa berarti ya. F dalam hal ini konteksnya massa. Massa itu apa sih? Massa itu berat. Berat dikali gravitasi ya.
delta M dikalikan dengan G, gitu ya, dikalikan dengan S. Oke, kemudian masanya itu apa? Masanya itu berarti kan kerapatan dikali delta volume gitu ya. Kerapatan saya pakai rho, massa jenis. Kemudian volumenya ini apa? Kebetulan bentuknya ini penampangnya persegi ya, artinya balok tipis ya. Andaikan ketebalannya adalah delta Y, maka volumenya itu adalah ini mungkin M, saya ganti dengan H ya, dengan ketinggian. Oke, delta Y-nya dikali dengan S kuadrat gitu ya. Oke. Sekarang massa jenisnya dikasih tahu nggak berapa? Ada Pak, itu yang 62,4. Oke. Gravitasinya? Nggak dikasih tahu sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya pokoknya ini rho G-nya itu kan konstanta ya. Rho G-nya ini konstanta. Delta Y-nya saya pindahkan ke belakang supaya bagus. Kemudian S-nya kebetulan konstan 2/2, 4 ya, saya tulis saja langsung 4. H-nya. Nah, ini perpindahan. Si partisinya itu dia memindahkan 6 dikurangi dengan Y. Gitu. Kenapa 6 dikurangi dengan Y? Itu sama seperti yang tadi. Udah saya tutup ya. Coba saya gambarkan. Tadi itu bagaimana? Jadi ada tangki begitu ya. Ketinggiannya 2, kemudian ada di 4 feet di bawah permukaan. Di sini 4 katakanlah. Di sini katakanlah ada pipa begitu ya. Ini ketinggiannya 2. Nah, ini kan kalau dibuat partisi gitu ya. Kalau dibuat partisi gitu. Jarak dari sini ke sini gitu ya. Jarak yang ditempuh oleh partisi tersebut ketika diangkut ke atas adalah 6 dikurangi dengan Y. Gitu. Oke. 6 dikurangi dengan Y. Dari mana 6 dikurangi dengan Y? Pertama 4 gitu ya. Di sininya sendiri kan ketinggian. Kalau dari sini ketinggiannya adalah Y, katakanlah, maka dari partisi tersebut ke atas adalah 2 dikurangi dengan Y. Gitu. Oke, jadi di sini integral berapa? 0 sampai 2, 4 rho G 6 dikurangi Y dy. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Iya, betul. Ya, ini terkait kamu kemarin gimana? Ya, nah sebetulnya ini kan pernah saya PR-kan ya, dalam tanda kutip di PR-kan untuk dipikirkan gitu ya. Kalau yang sedotannya itu mentok di bawah atau dia itu ikut bergerak ke bawah gitu ya. Pekerjaannya jadi sama Ali sebetulnya. Kenapa jadi sama? Gini, andaikan pipanya itu mentok di bawah gitu ya. Andaikan pipanya itu mentok di bawah, sebetulnya artinya kan dia itu memindahkan benda yang ada di paling bawah ke atas gitu ya. Artinya jaraknya itu konstan 6 sebetulnya. Jaraknya itu konstan 6 karena yang dia sedot itu fluidanya ada di paling bawah. Nah, tapi kita juga tahu ya sifat fluida ya. Fluida itu kan menekan ke segala arah ya. Menekan ke segala arah dan dia punya yang namanya tekanan fluida, betul? Jadi kalau misalkan saya punya kolam gitu ya, tekanan fluida di titik A dengan tekanan fluida di titik B apakah sama? Berbeda. Yang B lebih berat ya karena dia kedalaman airnya lebih dalam. Kalau nggak salah rumusnya apa? Rho GH ya? Rho GH ya kalau nggak salah ya.
Ya, betul. Nah, jadi sebetulnya kalau pipanya mentok di bawah, sebetulnya dia memang menariknya lebih jauh ya, 6 gitu. Tapi dia itu punya dorongan. Dia itu punya bantuan dorongan dari fluida yang ada di atas gitu. Jadi asumsikan gini deh. Nah ini fluida ada titik C. Kamu itu kalau sedotannya mentok di bawah gitu ya. Kalau sedotannya mentok di bawah, artinya kan kamu selalu menarik fluida yang ada di titik C gitu ya. Jarak tempuhnya selalu 6 sebetulnya. Tetapi katakanlah dalam tanda kutip ya, fluida di titik A dan di titik B, dia itu mendorong fluida di titik C. Jadi dia itu mendapat gaya tambahan gitu ya. Gitu. Akhirnya sebetulnya kalau dihitung jadi sama. Yang sedotannya mengikuti ke bawah atau dia itu di atas, mentok di paling bawah. Coba dihitung. Gitu ya. Oke, coba ini kalau mau dilanjutkan ini jadi bagaimana? Integral 6 sampai Y. Sorry, ada pertanyaan lagi? Pak, tadi kok batas atasnya bisa 2, kenapa Pak? Saya belum nangkep. Oke, batas atasnya kenapa 2? Karena ini ketinggian tangkinya cuma 2. Dava. Oh iya. Ketinggian tangkinya cuma 2. Jadi jaraknya itu 4 ditambah 2 dikurangi Y, jadi 6 kurangi Y. Gitu. Oke, ini kalau diintegralkan jadi berapa ini? 12 dikurangi 1 ya? 12 dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2. 2 kuadrat 4 dibagi 2, 2 dikurangi 2, berarti ya 10, berarti ya ini ya 10. Oke, berarti 4 dikali rho-nya berapa? Aduh. 62,4 dikali G dikali 10. 10 dikali 624, 624 dikali 4 berapa ini? 16, 1, 4 kali 2, berapa 4 kali 2? 8 tambah 1, 9, 2, 4, 9, 6. Gitu. Artinya G-nya berarti di sini. Oke, di sini diketahui bukan massa jenis ya, tapi berat jenis. Di sini diketahui berat jenis 624 pound per feet pangkat 3 gitu ya. Jadi di sini G-nya sudah tidak ada karena diketahuinya berat jenis bukan massa jenis. Oke, ada pertanyaan? Itu pertanyaan juga sudah. Oh, Syarif ya. Saya apa ya Pak? Saya pas kuliah ulang kan ternyata stuck di satu, ada salah Pak, dan pas kerja ulang saya stuck. Nggak apa-apa, santai. Namanya juga belajar ya. Tiap orang punya waktu berbeda-beda untuk belajar. Oke, sebentar. Sebelum ke punya Syarif, yang ini dulu ada pertanyaan lagi. Ya Pak, saya mau nanya, saya masih bingung. Ini tuh sebenarnya gambar tangkinya kayak gimana sih Pak? Oke. Saya nggak kebayang. Oh iya, dia mau keluarnya ke arah mana, lewat atas atau lewat bawah gitu. Kalau misalnya dia tangkinya di bawah gimana? Nah, sebetulnya bagus. Ini pertanyaan yang sebetulnya bagus. Saya cukup menunggu-nunggu. Yang saya kerjakan tadi sebetulnya agak menyimpang dari cerita. Yang saya kerjakan tadi, saya kan tadi mengerjakan seperti apa? Tangkinya kan begini ya. Ini tangki. Saya punya tangki, terus di sini ada pipa, gitu ya. Yang saya kerjakan kira-kira seperti ini. Ini tangkinya itu ada air, gitu ya. Tangkinya ukurannya 2. Kemudian di sini ada pipa di atas tangki ukurannya 4, gitu ya. Nah, di sini dia fluidanya disedot. Sebetulnya gambar tangki simpelnya seperti ini. Nah, tapi sebetulnya kalau yang ada di cerita gitu ya. Sebentar, mungkin saya kasih warna merah fluidanya. Fluidanya tuh dialirkan gitu ya ke sini. Pokoknya naik ke ketinggian 4 aja. Setelah nyampe di ketinggian 4 nggak tahu diapakan. Gitu ya, di sini tidak diceritakan. Pokoknya nyampe ke ketinggian 4 di atas tangki. Nah, tapi sebetulnya kalau kita mau mengikuti cerita sesungguhnya, sebetulnya tangkinya itu ada di bawah tanah kan. Nah, tangkinya itu sebetulnya ada di bawah tanah. Yang sebetulnya kamu bisa saja mengerjakan dengan cara berbeda. Kamu bisa saja mengerjakan dengan cara berbeda. Kalau kamu mengasumsikan ini adalah sumbu koordinat, gitu ya. Kalau kamu mengasumsikan ini adalah sumbu koordinat, gitu ya. Kalau ini adalah ketinggian 0, berarti kan ini ketinggian -4. Gitu. Ini adalah ketinggian -6.
gitu ya. Karena dia bilang ada di bawah tanah, gitu. Dia bilang ada di bawah tanah, gitu. Tapi dalam hal ini, dalam konteks ini dia mengerjakan baik itu di bawah tanah maupun di atas tanah. Kalau saya kan ini seolah-olah mengasumsikan ada di atas tanah, ini ketinggian 2, ini ketinggian 6, gitu ya. Gitu sama saja, gitu usaha yang dilakukannya. Oke, gambar tangkinya simpelnya seperti ini. Ini fluidanya dialirkan ke atas. Oke, ada. Mengerti Pak, makasih Pak. Nah, silahkan kalau kamu mau coba menggunakan yang koordinat negatif, silahkan. Oke, keep. Mana tadi? Oke, soal tutorialnya mana? Coba saya sambil baca lagi. Kok Oke, mungkin saya supaya cepat, mungkin ya saya tulis tangan saja supaya cepat walaupun tulisannya jelek. Jadi di sini ada tangki A, gitu ya. Di sini ada tangki A, gitu. Oke, di sini ada tangki A. Tangki A-nya ini awalnya ada volume A ada 100 galon, gitu ya. Kemudian mengandung 50 pound garam. Massa garam di A katakanlah 50 pound. Dan tangki B, gitu ya. Di sini ada tangki B. Di sini ada tangki B, VB-nya berapa? VB-nya awalnya 200. Kemudian massa massa garamnya di B 150 pound garam. Kemudian air murni masuk ke tangki A dengan laju 2 galon per menit, gitu ya. Debit Q-nya 2 galon per menit. Kemudian selain itu juga pada saat yang sama dia keluar dengan laju yang sama. Dia keluar juga dengan laju yang sama 2 galon per menit. Artinya volume di A dipertahankan, betul nggak? Beda dengan soal yang di nomor 21. Kalau di nomor 21 volume tangkinya itu berubah. Masuknya berapa? Masuknya 4, keluarnya 6. Artinya dia berkurang tiap waktu volumenya. Kalau yang ini dia volumenya tetap, betul? Karena dia masuk 2, keluar 2. Gitu si alirannya. Kemudian di B juga apa? Demikian pula larutan dalam tangki B mengalir dengan laju tersebut. Oke, keluar juga 2 galon per menit. Artinya volume dipertahankan. Yang berubah mungkin massa garamnya gitu ya. Ini MA0, MB0. Gitu ya, maksudnya massa awal gitu ya. Oke, sekarang perhatikan di sini DADT. Ini A-nya misalkan apa? Syarif. A-nya misalkan banyaknya garam gitu ya. Ya Pak, A-nya Pak. Garam, A-nya itu banyaknya garam. Oke. DADT sama dengan 0 dikurangi A keluar. Kenapa 0 dikurangi A keluar? Karena garam air yang masih itu Pak, air murni. Jadi tidak ada garam yang bertambah. Oke, bagus. Yang masuk itu airnya murni. Gitu ya. Jadi tidak ada garam yang masuk. 0 dikurangi dengan A keluar. Nah, A keluarnya ini 1/100 dikalikan A dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Volume keluarnya. Gimana? 2-nya kenapa? Volume air yang keluar. Volume air yang keluar. Oke, sebentar. DADT itu kita cek dari segi satuan ya. Satuannya kan berarti gram kali ya di sini. Oke, pound. Iya, Pak. Pound per waktu ya. Pound per waktu kita cek. Ini yang 100 galon ya maksud kamu ya. Galon, A-nya ini adalah pound.
Duanya apa? Galon per pound, gitu ya. Debitnya Pak. Debitnya kan 2 galon per pound ya. 2 galon per, ya gimana? Suara kamu kecil. 2 galon per menit mungkin sih Pak. Kalau debit. 2 galon per, 2 galon per waktu ya. Sorry. Maaf. Mana pen saya? Oh, di sini. 2 galon per waktu. Oke, iya betul. Berarti pound per galon kali galon per waktu, jadi pound per waktu. Ya, betul ya. Oke. Kemudian kan di sini diselesaikan DADT sama tambah 1/50A sama dengan 0 ya. Salah di situ Pak mungkin. Apa? Saya mungkin salah di situ. Oh, oke. Tapi persamaan diferensialnya benar ini. Terlepas dari pekerjaan kamu di sini salah, persamaan diferensialnya benar ini. Oke, sebentar saya cek dulu persamaan diferensial yang B-nya bagaimana. dB per dt sama dengan B masuk, B keluar. Oke, bagus. Yang masuknya itu ada A-nya di sini, betul ya. Ada A, A dalam fungsi waktu T dibagi dengan 100, volumenya 100, konstan dikali 2, dikurangi dengan B per 200 dikali 2. Oke, rasanya ini benar. Persamaan diferensialnya. Jadi nanti si A-nya itu disubstitusikan. Dari hasil yang persamaan diferensial pertama disubstitusikan ke yang kedua. Betul. Caranya betul seperti ini. Kalau apakah jawabannya benar, ini harus agak dicek sih. Harus dicek dulu. Itu Pak, itu kan yang di apa faktor integrasinya itu Pak nanti learn 50 kan. Gitu mungkin. Salah. Gimana faktor integrasinya? Pangkat len. Iya betul, len 50. Berarti nggak ada waktunya Pak di sini. Nggak ada waktunya, sebentar. DADT ditambah 1/50 A sama dengan 0. Sebentar. Satu per 50. Faktor integrasinya berapa? Integral 1/50. Oke. Di sini kenapa kamu jadi ada muncul T-nya Syarif? Nampak di situ gara-gara salah faktor integrasi di situ Pak. Saya taruh T di situ. Oke. Sebentar. A keluar. AT. Kayaknya benar deh. Bentar. Apa yang salah ya? Apa yang salah di sini? DADT tambah 1/50. Volume galon tidak berubah setiap waktu ya, sudah jelas itu. Volume galon dipertahankan. Tidak berubah setiap waktu. Ada yang melihat bagian mana yang kira-kira kurang tepat? Bagian mana yang kira-kira kurang tepat di
persamaan diferensialnya? Saya Pak mau mungkin seharusnya di situ mungkin per 100 kali 2T kayak A per 100 dikali 2T. Ada T-nya ya. Sebentar, tapi kalau ada T-nya dia satuannya jadi tidak match. Satuannya jadi tidak match. Sebentar. Sebetulnya benar ini. Oke. Pak saya apa nih yang yang pada waktu kerja kan agak di sini duanya bukan definisi saya definisikan tapi volume keluar gitu. Volume keluar ya. Enggak, tapi ini sudah betul seperti itu. Kalau kamu volume keluar harus dibagi T gitu ya. Harus dibagi T. Tapi benar ini sebentar. DYDT, DADT sama dengan DADT tambah 1/50A sama dengan 0. Kemudian ini kalau dikali faktor integrasi dikali berapa? E pangkat ln 50. E pangkat ln 50 artinya dikali 50 dong ya. Betul ya? 50. E pangkat ln 50 dikali 50 berarti 50 DADT ditambah 50 H aksen ditambah A sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian kalau di itu 50 A ada Syarif kamu ini nih faktor integrasinya apa? Integral P X D X gitu ya. Oke. Jadi integral 1/50 dx atau dalam hal ini dt. Berarti integral 1/50 T jadi apa, Syarif? Kan 150 bisa keluar ya Pak. Ini kan konstan, betul sekali ini iya, konstan Pak. Loh. Betul. Jadi hasil integralnya adalah 1/50 T, betul. Bukan jadi ln 50, bukan. Good. Di situ dia letak salahnya ya. Jadi faktor integrasinya adalah 1/50 T. Gitu. Jadi E pangkat 1/50 T. Gitu ya. Oke. Saya juga terkecoh ya tadi integral 1/50 jadi ln 50 ya. Padahal dia konstan ya, hati-hati ya. Oke, bagus. Syarif ada pertanyaan lagi? Ya silahkan dilanjutkan sendiri ya. Jadi ini DA DT ditambah 1 E pangkat 1/50 T ya dan seterusnya. Tapi persamaan diferensialnya benar ya Syarif ya. Kamu salah di situ saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, halaman kuisnya harusnya sudah bisa sudah bisa masuk ya. Harusnya kalian sudah bisa masuk. Pernyataan kejujurannya maksud saya. Pernyataan kejujurannya kalian sudah bisa masuk. Oke, silahkan ada lagi pertanyaan?
sebetulnya karena ini ada kuis ya, habis kelas beres, yang mau sholat sholat aja. Oh ya, kebetulan di sini ada yang izin juga, ya silahkan saja langsung saja. Oke, silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Saya membuka. Ada pertanyaan, silakan.